How many times have you read in our Seberapa sering kita membaca pengalaman di publikasi kita, di mana seseorang berdoa untuk bimbingan dari Allah, sementara pada saat yang sama, seorang pemberita kerajaan berdoa untuk dituntun kepada orang yang ingin mendengar hikmat terilham Yehuwa. Apa yang terjadi? Di Afrika Selatan, seorang saudari memulai dinas perintis ekstranya dengan berdoa kepada Yehuwa agar membantunya mendapatkan seorang PAR. Daerahnya termasuk rumah dari orang yang pernah sangat kasar kepadanya. Tapi dia memberanikan diri mengetuk pintunya juga, dan ternyata ada penghuni baru tinggal di sana. Seorang ibu dan anak perempuan yang berdoa agar ada yang bisa membantu mereka mengerti Alkitab. Tidak lama kemudian, mereka bertiga berdinas bersama. Malaikat pasti tahu caranya mengarahkan situasi ini. Jadi masuk akal untuk yakin bahwa malaikat berperan dalam memastikan orang Kristen yang dibaptis mendapatkan keterangan yang dibutuhkan entah untuk menerima atau membagikannya. Seperti ayat harian kita, Yehuwa menuntun kita dengan nasihatnya. Bagaimana cara kerjanya? Kita sering membutuhkan hikmat tambahan. Kita berdoa memohon hikmat dari Yehuwa. Kita menyelidiki Alkitab. Kita menyelidiki publikasi Kristen kita. Dan kadang kita meminta saran dari orang yang sudah berhikmat. Dan memang buku pemahaman jilid 1 di bawah hikmat merujuknya sebagai cara yang lebih unggul dan menghemat waktu untuk memperoleh hikmat. Lebih unggul yakni mengalami konsekuensi atau melihat orang lain mengalaminya. Buku pemahaman kemudian mengutip Amsal 22 ayat 17. Mari kita sama-sama baca. Amsal 22 ayat 17 yang mengatakan, "Condongkanlah telingamu dan dengarlah perkataan orang-orang berhikmat agar engkau mengerahkan hatimu kepada pengetahuanku." Siapa yang dikatakan ku dalam pernyataan pengetahuanku? Yehuwa berbicara kepada kita melalui firman-Nya, menunjukkan jika kita mendengar nasihat orang berhikmat, kita sebenarnya bisa merasakan hikmat Yehuwa. Juga Mazmur 32 ayat 8 berjanji, "Aku akan membuatmu memiliki pemahaman dan mengajarmu mengenai jalan yang harus kau tempuh. Aku akan memberikan nasihat dengan mataku tertuju kepadamu." Nah, apakah ini berarti jika berdoa dengan sungguh-sungguh, Yehuwa akan memberikan nasihat yang khusus cocok dengan keadaan pribadi kita? Yang entah melalui kunjungan yang menganjurkan dari seorang Kristen yang matang, khotbah di salah satu perhimpunan, atau keterangan dalam salah satu publikasi kita akan mendapatkan apa yang dibutuhkan? Ya, doa seringkali dijawab dengan cara yang tepat itu. Pada pertemuan penatua, saudara-saudara menyadari bahwa Yesus dengan Roh Kudus bisa mempengaruhi penatua manapun, bahkan penatua termuda, yang paling pendiam, untuk memberikan pendapat yang menghasilkan keputusan yang bijaksana. Keputusan yang mungkin tidak bisa didapatkan jika setiap penatua ditanyakan sendiri-sendiri. Tapi apakah semua pendapat seorang penatua dengan otomatis mencerminkan pengetahuan Allah? Kita perlu ingat bahwa sama seperti orang yang menginginkan hikmat bertanggung jawab mencarinya, begitu juga orang yang memberi saran bertanggung jawab mendasarkan komentarnya pada firman terilham Yehuwa. Kadang, seorang penasihat dapat dikendalikan emosinya. Bagaimana kita tahu kalau ini yang terjadi? Mari kita buka 1 Samuel pasal 23. 1 Samuel 23. Nah, berapa kali Raja Daud menerima saran dari orang-orang seperti Gad, Nathan, Abigail, Abisai, dan yang lain? Bagaimana Daud menanggapinya? Nah, perhatikan bahwa Daud punya kebiasaan yang baik untuk meminta petunjuk Yehuwa. Lihat apa yang dikatakan di pasal 23, 1 Samuel 23 ayat 2. Lalu Daud meminta petunjuk dari Yehuwa, katanya, "Apakah aku harus pergi? Dan apakah aku akan mengalahkan orang-orang Filistin ini?" Yehuwa menjawab Daud, "Pergilah, dan engkau akan mengalahkan orang Filistin dan menyelamatkan Keila." Tapi orang Daud mengatakan, "Lihat,
Sekarang di sini di Yehuda kita sudah takut. Terlebih lagi kita harus pergi ke Keila melawan barisan tempur Filistin. Maka Daud kembali meminta petunjuk dari Yehuwa. Dan banyak ayat lain yang menunjukkan bahwa inilah kebiasaan Daud. Memang Daud juga pernah tidak meminta petunjuk Yehuwa dalam kejadian penting lain. Seperti waktu dia memutuskan untuk membunuh Nabal dan semua pria di rumah tangganya. Seperti yang dicatat di pasal 25. Tapi Daud menyadari hikmat Yehuwa dalam perkataan Abigail. Perhatikan apa yang dikatakannya di 1 Samuel 25 ayat 32 dan 33. Mendengar ini, Daud mengatakan kepada Abigail, "Diagungkanlah Yehuwa Allah Israel yang telah mengirim engkau hari ini untuk menemui aku. Diberkatilah akal sehatmu, dan diberkatilah engkau yang telah mencegah aku pada hari ini, agar tidak mendatangkan utang darah dan menggunakan tanganku sendiri untuk keselamatanku." Abigail mengingatkan Daud tentang prinsip Alkitab, dan dia menyadari bahwa itu berasal dari Yehuwa. Dan pernah juga penasehat Daud mengklaim bahwa pendapat mereka membuktikan campur tangan Yehuwa. Tapi Daud tidak percaya begitu saja. Perhatikan apa yang dikatakan di 1 Samuel 24 ayat 4. Lalu orang-orang yang menyertai Daud mengatakan kepadanya, "Inilah hari Yehuwa mengatakan kepadamu, lihat, aku menyerahkan musuhmu ke tanganmu, dan lakukanlah kepadanya apa yang tampak baik di matamu." Bagaimana Daud menanggapinya? Apakah dia bilang, "Benar juga kamu. Saul mencoba membunuh saya 3 kali. Dia mengejar saya selama bertahun-tahun. Jelas Roh Kudus Yehuwa sudah tidak ada lagi padanya. Bukankah itu sebabnya Samuel mengurapi saya? Dan lihat sekarang dia sendirian, tidak berdaya di gua kami. Kapan ini bisa terjadi lagi? Ini jelas kesempatan dari Yehuwa untuk merebut kuasa sebagai raja." Daud tidak berpikir seperti itu. Mengapa? Petunjuknya ada di 1 Samuel pasal 26. Perhatikan kembali nasihat yang diterimanya di ayat 8. Apakah kebetulan saja Daud dan orangnya menemukan Saul dan 3.000 tentaranya tertidur lelap dan tidak berdaya? Kapan ini bisa terjadi lagi? Pasti ini pemberian Allah. Ini yang Abisai pikir. Dan dia katakan di ayat 8, "Hari ini Allah sudah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Izinkan kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak itu sekali saja, dan aku tidak usah melakukan itu kepadanya 2 kali." Apakah itu memang nasihat dari Yehuwa? Atau hanya maksud baik yang dikendalikan emosi? Daud menolaknya. Mengapa? Apakah dia terpikir prinsip Alkitab? Apakah dia terpikir Imamat 19 ayat 18, "Jangan menuntut balas"? Sepertinya begitu. Perhatikan apa yang dikatakan di ayat 10 dan 11. "Demi Yehuwa yang hidup, Yehuwa sendiri yang akan memukul dia. Atau harinya akan tiba dan ia harus mati, atau ia akan pergi berperang, dan ia pasti akan dilenyapkan. Mustahillah bagiku dari sudut pandangan Yehuwa untuk mengedangkan tanganku terhadap orang yang diurapi Yehuwa." Daud mengasihi firman Yehuwa. Dia mencoba melihat setiap situasi dari sudut pandang Yehuwa. Dia berupaya memahami perbedaan hikmat Allah dan penalaran manusia. Sekarang ini, kita juga perlu membuat keputusan dalam keadaan sulit. Ada yang mungkin menganjurkan kita bertindak tanpa benar-benar memikirkan kehendak Allah. Kita perlu berdoa agar Yehuwa membimbing hati kita kepada pengetahuannya, bukan hanya menerimanya, tapi juga menyampaikannya sewaktu cocok. Kadang kitalah yang mungkin perlu memberi nasihat. Mintalah petunjuk Yehuwa. Pastikan nasihat saudara sesuai firman-Nya. Dengan demikian, dan dengan sikap yang benar dan rendah hati, penerima nasihat itu juga akan merasakan, seperti ayat harian kita hari ini, bahwa Yehuwa menuntun kita dengan nasihat-Nya. with his advice.